EDM atau TikTok jedak-jeduk. Hai guys, gimana lebarannya? Semoga bahagia berkumpul bersama keluarga dan juga bersahabat buat teman-teman yang nggak bisa mudik. Saya juga mau mohon maaf lahir batin kalau ada perkataan yang salah di beberapa video dari DKID. Dan gimana? THR-nya? Apa udah habis atau belum? Kalau belum, kita mau racunin dengan beberapa barang murah lagi yang pastinya berkualitas. Nah, barang yang kayak racun yang bakal kita bahas di video kali ini adalah sebuah TWS atau True Wireless Stereo Bluetooth dari Viata. Kalau kalian tahu atau familiar dengan produk dalam negeri yaitu Viata, biasa meluncurkan beberapa produk yang harganya cukup terjangkau alias sekitar 500 ribuan aja atau bahkan biasanya di bawahnya. Tapi untuk video kali ini kita bakal bahas barang ini dengan harganya itu 600 ribuan. Jadi buat kalian yang tertarik langsung aja cek link pembeliannya di bagian deskripsi. Perkenalkan, ini adalah Airboom Phantom. Katanya ini sebuah TWS yang desainnya menarik, kemudian ada beberapa nilai lebih yang mengharuskan kita untuk menambah uang sekitar 100 ribu lagi untuk membeli TWS. Kita bahas untuk kemasannya dulu. Kemasannya memang kerasa elegan dan juga lagi-lagi harus dibilang minimalis ya, karena di bagian depannya hanya terdapat beberapa selling point dari sebuah True Wireless Stereo dari Airboom Phantom pabrikan Viata ini. Nah, seperti di bagian depan, selling point dari Airboom Phantom ini Bluetooth codecnya menggunakan AAC, kemudian untuk yang lebih lengkapnya terdapat di bagian belakang udah pakai aptX, A2DP, HFP, HSP, AVRCP, SPP, AAC dan juga SBC. Jadi udah mendukung beberapa Bluetooth codec dari berbagai smartphone. Kemudian di bagian pojok kanan bawah sini terdapat keterangan yaitu low latency up to 80 millisecond. Yang artinya katanya bakalan minim delay. Cuman kalau kalian mengharap nggak ada delay ya kalian harus pakai handfree atau headset. Kemudian di bagian sampingnya seperti biasa terdapat beberapa fitur yang nanti bakal kita bahas. Kemudian untuk bagian belakangnya terdapat foto dari TWS yang punya charging case atau housingnya itu punya ambient light warna biru. Cukup keren menurutku sih. Karena ini pertama kalinya aku membahas sebuah TWS dengan bukan RGB atau lightingan lah di bagian casingnya, karena biasanya cuma lampu indikator aja yang ada pada bagian casingnya. Langsungnya kita buka untuk lihat apa aja yang bakal kita dapatkan saat kita membeli Airboom Phantom ini. Dan kalau kalian sebelumnya udah pernah beli TWS dari Viata, kalian pasti familiar kalau Viata itu pasti ngasih kita user manual yang proper kayak gini, tersedia dalam dua bahasa, bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Kemudian untuk Viata Airboom Phantom ini punya user manual yang cukup besar kayak gini. Jadi di sini kita bisa mendapatkan beberapa informasi atau fitur dari sebuah Airboom Phantom ini. Kemudian untuk charging case-nya berukuran cukup besar ya kalau dibanding beberapa TWS dengan harga 200-300 ribuan, atau kalau dibanding dengan AirPod juga lebih besar ini kayaknya. Kemudian untuk desainnya emang nggak mainstream, kayak nggak simetris gitu. Jadi bagian bawahnya tipis, kemudian bagian belakangnya tebel. Dan di bagian finishingnya udah menggunakan finishing doff yang satisfying banget waktu dipegang-pegang kayak gini. Nggak licin juga dan nggak bekas fingerprint saat dipegang-pegang dengan jari kita yang basah. Kemudian di bagian atasnya sini terdapat tulisan Phantom, yaitu seri dari TWS ini, dan bagian belakangnya udah menggunakan konektivitas Type-C. Waktu dibuka, keren ya. Nah, menurut saya fitur ambient light ini bakalan berguna kalau kita mau pakai TWS di kondisi yang kurang cahaya atau bahkan nggak ada cahaya. Misalnya kita lagi naik gunung, kemudian pengen dengerin musik waktu jalan dan kita lupa pasang waktu awal mulai jalan, kita bisa pakai TWS ini atau langsung aja cabut dari bagian charging case-nya dan nggak perlu ribet-ribet karena ada penerangannya, nggak perlu pakai senter meskipun biasanya kalau pendaki itu ada headlampnya. Airboom Phantom ini juga udah dibekalin dengan beberapa eartips cadangannya yang pasti dari ukuran small, medium, dan juga large. Jadi bisa disesuaikan untuk berbagai ukuran telinga kita. Viata Airboom Phantom ini selain udah gunain Bluetooth 5.2 dan dilengkapi dengan Qualcomm aptX HD. Jadi bakalan dapetin kualitas suara yang lebih baik asalkan kedua device yang terhubung sama-sama memiliki fitur tersebut. Yang jelas untuk pengguna Android bakalan dapetin kualitas suara yang lebih daripada pengguna iPhone. Dan kalau kalian tanya, Bang, ada ambient light atau lampu tambahan kayak gitu apa nggak boros baterai? Tenang aja, Airboom Phantom ini udah dilengkapi dengan 500 mAh di bagian charging case-nya, sedangkan untuk di bagian TWS-nya 50 mAh. Dan untuk
TWS-nya bisa bertahan untuk mendengarkan musik itu sampai 10 jam, sedangkan untuk total playtime-nya waktu dicas sambil dengerin musik, bakal bertahan sampai 60 jam. Jadi cukup lama banget untuk sebuah true wireless stereo. Oke, untuk kualitas suaranya menurut saya agak keras. Jadi kerasa keras aja di bagian treble-nya, sedangkan untuk kualitas bass-nya seperti kebanyakan TWS dengan harga yang terjangkau, biasanya dapetin kualitas bass yang kayak di boost atau ditonjol-tonjolkan di bagian bass-nya. Cuman yang kurang di bagian treble-nya kerasa keras aja atau kurang smooth untuk muter beberapa musik dengan berbagai genre kayak hip hop, pop, jazz, itu kerasa treble-nya kurang smooth aja. Cuman buat kalian penikmat musik atau pendengar musik yang alirannya itu jedak-jeduk, EDM atau TikTok jedak-jeduk itu kan slow motion. Nah, Airboom Phantom ini cocok banget buat telinga kalian pastinya, karena untuk mendengarkan bass atau jedak-jeduknya emang kerasa banget. Nah, selain untuk mendengarkan musik, pastinya sebuah TWS atau true wireless stereo itu berfungsi untuk mengangkat telepon atau memudahkan kita saat mendengarkan musik. Tiba-tiba ada panggilan telepon. Tinggal tap 2 kali aja untuk menjawab atau mematikan telepon, dan kurang lebih untuk kualitas suaranya kayak gini. Nah, untuk kualitas mikrofon bakalan kedengeran kayak gini saat kalian gunakan TWS ini untuk telepon. Terus buat kalian yang hobinya itu dikit-dikit Hey Siri atau Oke Google, karena mager gitu kan, mau pegang HP terus maunya tinggal ngomong langsung dicarikan sama Google atau Siri, kalian bisa memanfaatkan voice command yang ada di TWS ini dengan mengetap atau menyentuhnya sebanyak 4 kali. Nah, cuman menurutku fitur itu sama aja ribetnya saat kita pegang HP ya. Jadi tetap butuh tangan kita untuk 1, 2, 3, 4, apalagi kudu dihitung lebih dari 2. Jadi kadang bingung ini udah hitungan keberapa gitu kan. Jadi fitur tersebut masih bisa berfungsi, tetap berfungsi dengan adanya TWS atau True Wireless Stereo Bluetooth ini. Cuman kalau dibilang memudahkan ya tergantung preferensi kalian banget. Apa memudahkan atau enggak. Kalau aku pribadi kerasanya memang masih kerasa biasa aja. Masih kerasa nggak terlalu memudahin banget. Terus katanya Airboom Phantom ini juga udah low latency atau 80 millisecond untuk latensinya. Kita bakalan cobain untuk bermain game ya. Terus seperti yang saya sebutkan di awal video tadi, kalau Airboom Phantom ini udah punya low latency sampai 80 millisecond, dan waktu kita gunakan untuk bermain game masih kerasa sedikit delay, cuman masih bisa ditoleransi asalkan untuk beberapa game seperti game MOBA atau game-game yang nggak butuh real time atau suara yang bener-bener langsung kayak game FPS, kayak game PUBG atau game kompetitif lainnya. Cuman untuk bermain game MOBA ya masih oke karena cukup untuk tapi menghasilkan suara dari gamenya aja. Jadi kesimpulannya, Viata terlihat banget improvisasi di bagian build material dan juga desain dari true wireless stereo terbarunya yaitu Airboom Phantom. Terlihat banget desainnya menarik, finishingnya juga cakep, kalau dipegang satisfying banget. Sedangkan untuk bagian dalamnya terdapat ambient light yang pasti keren dan juga fungsional. Tapi untuk kualitas suaranya menurut saya cukup biasa, karena untuk bagian treble-nya ya seperti udah saya sebutkan tadi kurang smooth, dan juga untuk bassnya masih kerasa kayak TWS dengan harga 200 sampai 500 ribuan aja. Selebihnya untuk packagingnya keren, cakep, dan juga rapi, kerasa punya unboxing experience yang mantap. Dan untuk harganya 600 ribuan. Silahkan buat kalian yang tertarik langsung aja, seperti biasa link pembelinya di bagian deskripsi. Dan segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like videonya jika suka, dislike aja kalau kamu suka, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau ada salahnya kalian bisa tambahkan juga di bagian kolom komentar. Subscribe PDK ID untuk support kita terus. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.